Tak seperti yang kuharapkan, tak ku percaya saat keadaan tak seperti yang kau janjikan. Apa galas minum? Ada Yesus. Demi in case kau yang mana yang gua piring na. Perlu kau anu. Pernah dia tinggalkanku. Demi kisah piring dia anu hotel. Yesus sahabatku. Saat badai dahsyat datang menerpa hidupku, tak ku memujimu, tak bimbang dan tak tahu bagaimana melangkah, tetap ku menyembahmu. Ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku. Ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli.
pernah dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku. Ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku. Saat kau angkatku dan pulihkan seluruh hidupku, takkan ku lupakanmu. Saat kau bukakan jalanku, berkati hidupku, ku kan tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku miliki. Itu nama pohon itu. Maju ya. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
padamu Yesusku. Oh iya, hete-hete. Ya, hete. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Tuhan setia pada janjinya, selalu terbukti dalam hidupku. Tuhan setia pada janjinya, tangannya tak tinggalkanku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Puluh ibu masakannya dulu. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku
surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah. Surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Kadang kandungan pahari untuk semandai juga jadi sulit mengarang ketika yaitu uang sembayang bersemayaman almarhum Pahari Leni Sumawati atau Pakan Dolenda jadi lalus di tahun ketika itu ingat jam jadi tetap lah hendak sampai jam jadi nukas dari pihak menjadi cimat kita pujon. Saya dulu aku aremnya terima kasih selamat hajayu selamat Sunda akan Pahari Semandiai. Saya lu pada ita nempara buku sembayang je imimpin nabi ibu pendeta. Waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk memandu acara prosesi persemayaman pejabat gerejawi almarhumah Leni Kusumawati atau Kakak Indolenda biasa kami panggil pada siang hari ini. Ibu Bapak sidang perkabungan dan keluarga duka yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki prosesi persemayaman pejabat gerejawi penetua mantan penetua almarhumah Leni Kusumawati atau Indolenda pada saat ini. Ada beberapa rangkaian acara yang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama adalah penyerahan jenazah yang diwakili oleh keluarga, dan yang kedua nanti akan menyambutkan jenazah yang diwakili oleh Majelis Jemaat GKI Pujon atau yang diwakili. Kemudian yang selanjutnya pembacaan riwayat hidup nanti dibacakan oleh pihak keluarga, dan yang keempat kata sambutan dari pihak keluarga, yang kelima kata sambutan dari pihak gereja atau BPH Majelis Jemaat GKI Pujon.
Kemudian yang selanjutnya penghormatan terakhir oleh Penetua Diakon yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Irene. Yang selanjutnya penghormatan terakhir oleh pihak keluarga, dan yang terakhir penutupan sekaligus mengangkat peti jenazah oleh Penetua Diakon dan disambut oleh pihak keluarga. Kita memasuki pada acara yang pertama, yaitu penyerahan yang diwakili oleh pihak keluarga. Kami atas nama keluarga duka atas dipanggil Tuhan mendahului kami, orang yang kami cintai, kakak kami Mama Lenda atau Leni Kusumawati, yang pada siang hari ini akan dilakukan beberapa acara, yaitu persemayaman pejabat gerejawi dan sekaligus pemberangkatan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu di komplek perkuburan Kristen Ungkuk Batu Antang. Pada saat ini kami atas nama keluarga menyerahkan jenazah orang yang kami cintai, mantan penetua atau diakon Leni Kusumawati atau Ibu Lenda, kepada pihak Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Pujon untuk acara prosesi persemayaman. Untuk itu sekali lagi kami serahkan sepenuhnya kepada pihak Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Pujon. Terima kasih. Bapak Ibu sidang perkabungan, salam sejahtera untuk kita. Kami dari Majelis Jemaat GKI Pujon menerima jenazah almarhumah mantan penetua Leni Kusumawati untuk disemayamkan di tempat ini. Demikian penerimaan dari kami. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Acara yang kedua, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhum Leni Kusumawati atau kakak Ibu Lenda. Segala ketika nanya kami, selamat mendewo, salam sejahtera, salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Uang dakwah pembahasan riwayat singkat. Amun nengah kate hendak diulih uang 2020 tuh sangat berpihak ternyata. Uang keluarga itu mengerti uang tanggal 10 bulan 10 tanggal 24 kalau bakas itu jadi mingguan sekala penggai Tuhan berdelik tiga tinai hampir lebih 20 andau kakak iki mingguan hindai sekala penggai Tuhan. Namun memang sangat nggak disambut keluarga, tapi buatlah kacana Tuhan uang pembelum iki, uang keluarga iki, uang 2020 itu sangat berpihak, sangat mengharapkan. Singkat, kakak iki Ibu Lenda atau Leni, riwayat hidup Leni Kusumawati dilahir di Aruk pada tanggal 27 Juli 1959 dari pasangan Soeng Dola dan Rincen. Almarhum telah mengalami pendidikan dari tingkat SD, SMP, dan SKKA, lulus tahun 1981. Kemudian pada tahun 1982 almarhum diangkat menjadi pegawai sipil PNS sebagai lurah, kemudian pendidik sebagai staf camat Kapuas, dan pada tahun 1989 almarhum membangun keluarga
tempat pada tanggal 6 November 1989 diteguhkan dalam pernikahan pemberkatan nikah dengan Darung. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan anak 2 putri, dan dari putri yang pertama almarhum mendapatkan 3 orang cucu, yaitu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian riwayat sakit Leni Kusumawati almarhum sakit mulai parah terjadi di bulan Februari 2020 dan dibawa ke rumah sakit Doris Silvanus untuk mendapatkan transplantasi darah pada bulan Oktober 2020. Kemudian pada bulan September 2021 kembali dibawa ke Doris Silvanus untuk mendapat transplantasi darah lagi, dan sakitnya semakin memburuk hingga pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 jam setengah 2:13:30 almarhum menghembuskan napas terakhir di rumah duka RT 1 Desa Pujon. Demikian riwayat sakit almarhum. Selamat jalan kakak kami terkasih, semoga menuju Bapa di surga. Terima kasih. Kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga duka. Saya atas nama keluarga duka pada saat ini, kami atas nama keluarga walaupun dalam kedukaan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita masih diberi kekuatan kesehatan hingga saat ini dan boleh hadir di tempat keluarga kami, keluarga duka, yaitu dalam rangka persemayaman dan sekaligus mengantar jenazah almarhum kakak kami Indolenda ke tempat peristirahatan yang terakhir di kompleks perkuburan Ungkuk, Batu Antang. Terima kasih yang pertama kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Pujon, terlebih lagi kepada Ibu Pendeta yang berkenan hadir melayani kami keluarga duka pada saat ini, dan kepada jemaat sekalian yang hadir baik dari Jemaat Pujon, Marapit, Aruk dan sekitarnya, dan handai tulan yang berkenan hadir pada saat ini memberi dukungan kepada keluarga kami, kepada kami yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Keluarga kami hal-hal utang piutang selama ini yang belum terselesaikan, kami atas nama keluarga terbuka untuk menyelesaikan kalau memang ada. Sekali lagi kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pihak gereja atau dari BPH Majelis Jemaat GKI Pujon. Sidang perkabungan dan keluarga duka yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya kami memohon maaf
Bapak Pendeta Lastu Wijungan MPH bersama beberapa orang penetua diakon tidak bisa hadir pada saat ini karena sedang melaksanakan sinode resut di Kayu Pulan. Dan pada kesempatan ini kami dari Majelis Jemaat GKI Pujon menyampaikan ungkapan turut berduka cita atas dipanggilnya saudari terkasih almarhumah Leni Kusumawati atau Indolenda dari tengah-tengah kita. Sebenarnya almarhumah ini layak disemayamkan di gedung gereja, mengingat almarhumah ini adalah mantan penetua diakon di jemaat kita, bahkan kalau tidak salah pernah juga melayani di jemaat Marapi. Tapi atas permintaan pihak keluarga bahwa prosesi persemayaman dilaksanakan di rumah duka. Walaupun demikian, dalam acara pemberangkatan jenazah sebagai bentuk penghormatan sekaligus penghargaan kepada almarhumah, kita menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi persemayaman jenazah pejabat gerejawi. Pada kesempatan ini juga kami dari Majelis Jemaat GKI Pujon mengucapkan terima kasih kepada almarhumah. Semasa hidupnya almarhumah telah ambil bagian dalam pelayanan secara khusus di jemaat kita, Jemaat GKI Pujon. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak keluarga almarhumah yang telah mendukung almarhumah dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Dan ini tentu menjadi teladan bagi kita. Secara manusia memang kita merasa sangat kehilangan, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi, dan ini adalah rancangan Tuhan dalam hidup almarhum. Oleh sebab itu, kepada suami, anak-anak dan seluruh keluarga almarhumah agar tetap tabah, tetap kuat dalam iman, dan tetap berpengharapan kepada jemaat keluarga duka yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah persemayaman jenazah almarhumah Ibu Leni Kusumawati atau Indolenda. Kita membuka liturgi yang sudah disediakan bagi kita dalam buku duka cita halaman 22. Umur kita pun terbatas, tak bisa diulang atau diperpanjang. Karena itu sesungguhnya hidup sungguh berarti. Walaupun tidak selalu mudah, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup ini sampai pada kesudahannya. Jemaat diundang berdiri, kita akan menerima potun dan salam. Pemayaman dan pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Leni Kusumawati pada pagi hari ini boleh berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera turunlah kiranya atas saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Membuka nyanyian duka cita halaman 92.
kami pengakuan dari Mazmur 116. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyentengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Iya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita mendengarkan kor atau puji-pujian yang disampaikan oleh pihak keluarga. Kami persilakan. Tuhan
marilah kita merendahkan diri sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang memiliki kehidupan kami. Hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan bagi almarhumah Leni Kusumawati, sehingga ia dapat berkarya di tengah keluarga, di tengah gereja, bahkan di tengah masyarakat. Dan hari ini ia harus kembali ke pangkuan Tuhan dalam peristirahatannya yang kekal. Kami mengantarnya dengan penuh duka cita, sambil mengenang akan sosok dan kebaikan yang sudah ia lakukan. Namun kami percaya kekuatan dan penghiburan selalu menyertai kami, yang tidak lain adalah bersumber dari Engkau sendiri, yang selalu menguatkan kami bahkan keluarga duka untuk tetap kuat dalam Tuhan. Hari ini firman-Mu yang akan mengantarkan kepergian orang tua terkasih Leni Kusumawati ini. Kiranya firman Tuhan juga boleh menjadi kekuatan yang paling mendasar bagi keluarga untuk tetap tabah dan berpengharapan menghadapi duka cita ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 yang akan dibacakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, sidang perkabungan dan keluarga duka yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Ya Bapak Ibu sekalian, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup Bapak Ibu saudara-saudara? Pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan kita harus mencapai sesuatu? Jadi artinya kita bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar makan, minum, tidur, bekerja dan seterusnya. Tujuan hidup kita adalah membahagiakan orang terdekat, keluarga, melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, jika itu sudah didapat atau dilakukan, berarti hidup kita memberi manfaat bagi orang lain. Hidup kita berguna, atau kalau dalam istilah Rasul Paulus, hidup kita menghasilkan buah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian malah kebalikannya, malah hidup kita merepotkan orang, malah hidup kita memberi rasa tidak nyaman kepada orang, atau malah hidup kita membuat onar. Nah, kalau demikian berarti sia-sialah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi ini ketika ia sedang dalam penjara. Hanya ada dua pilihan bagi Rasul Paulus ketika itu: keluar dalam keadaan hidup atau justru keluar dalam keadaan mati. Dan kedua-duanya adalah pilihan yang tidak mudah, sangat berat bagi Rasul Paulus. Namun demikian, Paulus mengatakan bahwa ia siap dalam segala kemungkinan yang ada. Nah, kalau kita melihat dalam suratnya dikatakan, kalaupun ia harus keluar dalam keadaan hidup, maka ia bertekad bahwa hidupnya adalah Kristus. Jadi artinya hidupnya harus benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Hidupnya harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan, dan hidupnya harus menghasilkan buah. Menyertai kehidupan kami hingga saat ini Bapa, dalam apapun yang terjadi, suka duka, susah senang, Tuhan setia dan tak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan Tuhan juga kiranya senantiasa terjadi dalam kehidupan keluarga duka di tempat ini. Bapak Lenda sekeluarga yang hari ini harus melepaskan orang yang mereka kasihi, Ibu Leni Kusumawati, untuk disemayamkan dan juga dihantarkan ke tempat peristirahatannya sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Secara iman kami percaya bahwa Ibu Leni Kusumawati dengan segala perbuatan baik, dengan segala buah-buah kebaikan yang sudah ia lakukan dalam dunia ini, boleh mendapatkan tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Hari ini kami mengantarkan ia dengan penuh rasa duka cita dan kesedihan. Namun kami percaya di sana Tuhan menyambutnya dengan kedamaian yang kekal bersama denganmu. Hari ini kami memohon Tuhan menyertai seluruh prosesi acara, mulai dari rumah sampai penguburan di gereja nanti. Berkati kami semua yang mengikutinya. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan,
bagi kami pun, bagi seluruh keluarga duka, sehingga seluruh rangkaian acara tersebut dapat berlangsung dengan baik. Kami boleh mengantarkan almarhumah Ibu Leni Kusumawati dengan baik pula ke tempat peristirahatannya terakhir karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menyerahkan persembahan kita yang nanti akan kita serahkan bagi keluarga duka sebagai bentuk dukungan kita terhadap duka cita yang sedang mereka alami. Kita
teguhkan hatimu. Undang untuk berdiri. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kembali kita nyanyikan nyanyian penutup dari halaman 194. Oh Tuhan Yesus, ijazahkan selamatku, aku ayun Panemus, ini aku lengengku, katakan ya Tuhan, katakan ya Tuhan, aku ayun Panemus, ini aku lengengku. Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini memang bukan tempat kediaman yang kekal. Sebagai orang-orang beriman, kita berharap beroleh tempat kediaman dan kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berangkat dari tempat ini mengantarkan almarhumah Ibu terkasih Leni Kusumawati ke tempat pemakaman dan peristirahatannya terakhir sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Almarhumah Leni Kusumawati telah selesai. Kita memasuki acara berikutnya. Sebelum penutupan peti jenazah yang dilakukan oleh panitia diakon, kita akan melakukan penghormatan terakhir kepada almarhumah mantan Penetua Leni Kusumawati atau Ibu Lenda, yang dilakukan oleh Penetua Diakon Jemaat GKI Pujon, yang dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Irene Aquari Maharati STH. Pada Penetua Diakon yang berkumpul ke dalam. Bapak Ibu Penetua Diakon semuanya dipersilakan untuk masuk. Meski ombak gelombang naik tinggi menerjang, jangan bimbang, harap padanya, tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam. Saya Pendeta Irene Aquari mewakili dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Pujon, mewakili dari seluruh anggota Tuhan selamat jalan untuk orang tua terkasih, Ibu terkasih Leni Kusumawati atau Ibu Lenda,
Terima kasih atas segala desa, pengorbanan dan pelayanan yang sudah dilakukan selama hidupmu. Tuhan Yesus menyambutmu dalam kerajaannya yang kekal. Kita bersama-sama mengucapkan salam di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Shalom, saya Pendeta Samuel Sianto. Yesus yang berkata, sekaligus mengangkat pekerjaan dilakukan oleh Kementerian Diakon Jemaat GKI Pujon dan akan disambut oleh pihak keluarga. Untuk apa kita dipilih? Supaya mengeluarkan buah. Dan buah ini harus tetap, berarti berbuah di segala musim. Apa artinya buah? Yaitu buah ini menjadi berkat, ya, saksi untuk orang lain, menyenangkan orang lain, menolong orang lain, dan yang terutama menyenangkan pemilik buah itu, yaitu menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengeluarkan buah yang manis. Nah, kalau kecut, siapa yang mau? Katanya orang Madura, kalau kecut, ya kecut ndi bekelek sampai. Nah ini tidak mau nanti orang. Jadi kita harus mengeluarkan buah, yaitu menjadi saksi untuk orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Kalau kita bisa jadi berkat, pasti kita diberkati oleh Tuhan Yesus memberkati. Kita numpang. Ku yakin Tuhan pasti bekerja.